Baik, Saudara Ali. Satu aja, Saudara Ali. Sebelum Saudara Ali mungkin ada pekerjaan lain. Saya sepakat yang disampaikan oleh Saudara Ahli. Menurut saya satu pandangan. Jika terjadi tindakan kekerasan atau penjualan organ-organ, apapun terjadi seksual, itu saya sependapat dengan Saudara Ahli, itu bisa masuk ranah tindak pidana perdagangan orang. Karena memang jelas dijual. Tapi yang saya ingin, yang mungkin Saudara Ahli juga, saya tidak minta pendapat Saudara Ahli, karena ini adalah unsurnya bekerja di sana jelas, berangkatnya jelas, ada tiket pesawat, dan di sana juga dikatakan ada majikan, dan dia juga ditemui ada di KBRI di Jordan. Nah, ini tidak ada yang disampaikan oleh ahli tadi, kekerasan, penyekapan, seksual, penjualan organ. Ini masalah buruh kita bicara. Masalah buruh. Silahkan kita berbeda pendapat, silahkan saja. Ya. Kalau pertanyaan berikutnya, saudara bisa masukkan nanti dalam pledoi pandangan Siap. saudara terhadap hal ini. Siap. Tapi kalau ada pertanyaan, saudara boleh sampaikan. Siap, saudara. Pandangan kita nggak dalam konteks hari ini untuk mendengarkan pandangan saudara. Iya. Kita sedang mendengarkan keterangan atau pendapat ahli. Siap. Silakan dilanjutkan kalau dia berpunya pertanyaan. Tapi kalau pandangan atau pendapat saudara tinggal masukkan di dalam pledoi saudara. Siap. Hanya satu aja, majelis. Menurut saudara ahli, tadi kan saudara ahli menyinggung bahwa belum sampai ya yang saya pertanyakan tadi di pasal 4 tadi, saudara ahli. Mungkin sedikit aja untuk penjelasan, mungkin intisarinya di pasal 14, karena saya ingin perjelas. Jadi kami tidak, kan saudara ahli ini memang ahlinya, pembuat undang-undang. Jangan kami selaku advokat ini malah nanti mencernanya lain. Ya kan? Jadi tolong pasal 4 itu diperjelas, dipertegas, karena saudara ahli tadi katanya menggodok ini undang-undang. Silakan saudara ahli. Terima kasih yang mulia kesempatannya. Terima kasih saudara penasihat hukum. Pasal 4 itu untuk pemidanaan pada orang yang membawa negara Indonesia ke luar negeri untuk tujuan dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, maka dia diancam hukuman 15 tahun penjara atau paling sedikit denda 120 juta rupiah, atau paling banyak 600 juta rupiah. Jadi ini rumusan tindak pidananya. Di undang-undang TPPU ini kan menarik ya, ada hukum material, ada hukum formalnya, ada sekaligus bentuk tindakan rumusan tindak pidananya, dan ada sanksinya sekaligus ada di sini nih rumusannya gitu. Jadi kalau orang memenuhi unsur-unsur sebagaimana disebut di dalam pasal 1 angka 1, maka kalau dia